Selamat datang kembali. Kalau kita bicara soal kota Surabaya, mungkin yang terlintas pertama kali itu kota pahlawan ya? Betul. Atau kota industri yang sibuk. Benar. Tapi dulu, ada satu citra lain yang sangat kuat. Surabaya ini pernah jadi rumah bagi salah satu kawasan lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Dan di tengah citra yang begitu kompleks itu, sumber kita hari ini menyoroti sebuah gerakan dakwah yang luar biasa. Sebuah jalan sunyi, begitu sumber ini menyebutnya. Tepat, gerakan ini tidak berteriak dari atas mimbar, tapi beraksi secara nyata, langsung di jantung masalah sosialnya. Aksi nyata ini didokumentasikan dengan sangat baik dalam sebuah buku karya Arin Setiowati, judulnya Jalan Sunyi Muhammadiyah. Buku ini mengupas tuntas ya, apa yang ia sebut sebagai praktik terbaik dari pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM, Krembangan, Surabaya. Khususnya dalam memberdayakan para perempuan mantan pekerja seks. Betul sekali. Jadi, dalam penelusuran kita kali ini, kita akan coba bedah gimana caranya sebuah pimpinan cabang, ini kan level kecamatan ya, bisa menerjemahkan spirit teologi Al-Ma'un jadi sebuah aksi transformasi sosial yang begitu fundamental. Ini bukan cerita program sosial biasa. Ini kisah tentang bagaimana teologi bisa jadi alat pembebasan. Mari kita mulai dari latarnya dulu. Di mana dan dalam kondisi seperti apa PCM Krembangan ini bergerak? Nah, lokasi ini adalah kunci dari semua ceritanya. Jadi, kantor dan amal usaha Muhammadiyah Krembangan itu seperti sekolah dan masjidnya. Oke. Itu secara geografis posisinya terjepit di antara dua kompleks lokalisasi raksasa pada masanya, Bangunsari dan Tambak Asri. Atau yang lebih dikenal Kermil ya? Betul, Kermil. Bisa Anda bayangkan suasananya gimana? Anak-anak berangkat sekolah ke sekolah Muhammadiyah dan persis di sebelahnya berdiri rumah-rumah bordil yang beroperasi. Wow, kontras yang tajam sekali. Dan pasti lingkungan yang sangat tidak sehat. Sangat tidak sehat. Tentu ini jadi dilema besar. Di satu sisi, ada desakan untuk menutup penyakit sosial ini. Tapi di sisi lain, penutupan lokalisasi oleh pemerintah kota itu justru, melahirkan dilema baru. Kebijakan itu kan menyangkut hajat hidup ribuan orang. Benar. Dan seringnya, kebijakan penutupan itu tidak diiringi solusi yang berkelanjutan. tepat. Jadi cuma ditutup lalu sudah. Sebenarnya pemerintah punya program. Jadi para mantan PSK ini diberi uang kompensasi sekitar 3-4 juta rupiah. Lalu ada pelatihan, tata boga, menjahit, dan semacamnya. Secara teori sih kedengarannya bagus ya. Tapi prakteknya? Kayaknya ada celah besar di sana. Celah yang sangat-sangat besar. Buku ini bahkan pakai frasa yang kuat. Kealfaan pemerintah. Kealfaan pemerintah. Iya. Masalahnya itu bukan pada niat baiknya, tapi pada eksekusinya. Programnya seringkali bersifat, hit and run. Selesai, ya sudah. Betul. Setelah pelatihan dan pemberian dana selesai, tidak ada pendampingan lanjutan. Nah, disinilah kekosongan itu tercipta. Oke. Dan di kekosongan inilah peran masyarakat sipil seperti Muhammadiyah jadi sangat vital. Tepat. Bukan untuk melawan pemerintah ya, tapi justru untuk mengisi ruang kosong yang ditinggalkan itu. Dan untuk mengisi kekosongan sebesar itu pasti butuh fondasi yang sangat kuat. Bukan sekedar semangat sosial biasa kan? Betul. Dari sumber yang kita bahas, fondasinya ini ternyata datang dari sebuah surat pendek di Al-Quran yang sering kita baca. Tapi mungkin jarang kita hidupkan. Surat Al-Ma'un. Tepat sekali. Disinilah mesin penggerak dari seluruh gerakan ini. Bagi Muhammadiyah kan, sejak zaman KH Ahmad Dahlan, surat Al-Ma'un itu bukan sekedar bacaan. Bukan. Itu pisau analisis sosial. Intinya kan sebuah peringatan keras bagi para pendusta agama. Dan yang paling menarik, pendusta agama dalam tafsir ini justru bukan orang yang nggak sholat. Sasarannya itu mereka yang rajin sholat. Betul. Tapi pada saat yang sama, mereka abai pada nasib anak yatim dan orang miskin. Jadi ibadah ritualnya nggak berbuah jadi kesalehan sosial. Ibadahnya jadi sia-sia, hampir seperti sebuah performa kosong gitu. Nah, PCM Krembangan membawa logika itu selangkah lebih jauh. Dan menurut saya, ini inti dari semua gerakan mereka. Mereka melakukan apa yang bisa kita sebut ijtihad sosial. Mereka nggak berhenti pada definisi harfiah tentang siapa itu anak yatim dan orang miskin. Tunggu sebentar, ini menarik. Biasanya kan kita langsung berpikir ya, anak yatim dan orang miskin sesuai teks. Tapi mereka melakukan ijtihad di sini.
Betul. Di tengah lingkungan lokalisasi kerembangan, siapa yang akhirnya mereka definisikan sebagai kaum mustad'afin, kaum yang dilemahkan, yang paling mendesak untuk ditolong? Para pekerja seks komersial itu sendiri. Wow, Ini sebuah lompatan tafsir yang sangat berani dan kontekstual. Dalam buku ini dijelaskan, mereka memposisikan para PSK ini dalam kategori recap. recap. Bukankah itu secara harfiah artinya membebaskan budak? Gimana mereka menghubungkannya dengan pekerja seks di zaman modern? Nah, disitulah letak istihadnya. Mereka memperluas makna recap menjadi perbudakan modern. Oke, Para PSK ini dianggap terjerat dalam sebuah sistem industri seks yang mengeksploitasi mereka secara ekonomi, sosial, bikin mereka nggak berdaya. kehilangan kontrol atas hidup mereka sendiri. Tepat. Dan ini memberikan landasan teologis yang sangat kokoh bagi Muhammadiyah untuk turun tangan dan membebaskan mereka. Jadi ini bukan sekedar memberi sedekah biasa, ini adalah gerakan pembebasan yang punya dasar teologis. Benar. Dan ini juga pasti mengubah cara mereka menolong. Kata ma'un itu sendiri kan artinya barang yang berguna. Betul. Jadi nggak ditafsirkan sebagai bantuan konsumtif sesaat, seperti sekedar memberi nasi bungkus. Iya ya. Ma'un diartikan sebagai pemberdayaan produktif, sesuatu yang benar-benar berguna untuk mengubah nasib jangka panjang. Makanya fokusnya itu pada modal usaha, keterampilan, dan pendampingan. Tujuannya bukan menciptakan ketergantungan. Tapi membangun kemandirian. Inilah ruhnya. Oke, fondasinya sudah sangat kuat. Sekarang, gimana teologi yang begitu mendalam ini diterjemahkan jadi aksi nyata di lapangan? Manifestasi dari dakwah Bilhal ini seperti apa? Langkah pertama yang mereka lakukan itu sangat cerdas, karena menyentuh aspek simbolis sekaligus praktis. Gimana itu? Mereka membeli sebuah rumah milik Germo yang letaknya strategis di jantung lokalisasi. Oke, Rumah itu kemudian mereka robohkan, dan di atas tanahnya dibangun sebuah masjid, Masjid At-Taqwa. wow. Jadi langkah pertama itu bukan langsung kasih modal atau pelatihan, tapi justru merebut kembali ruang. Betul, secara simbolis. Itu sebuah pernyataan yang sangat kuat ya. Mengubah pusat maksiat menjadi pusat ibadah, secara literal. Mereka membebaskan ruangnya dulu sebelum membebaskan orangnya. Masuk akal. Setelah itu apa? Gurui. Maksudnya? Para mantan PSK ini diundang untuk ikut pengajian rutin Aisyah. Mereka nggak dipisahkan atau diberi label. Mereka dibiarkan berbaur dengan ibu-ibu anggota lain tanpa stigma. Ini pasti penting sekali untuk memulihkan harga diri mereka ya. Sangat penting. Lalu pendekatan keagamaannya, apakah langsung diajarkan fikih yang berat-berat? Justru tidak. Yang menarik, program belajar mengaji Iqra itu muncul bukan karena paksaan, tapi atas permintaan mereka sendiri. Oh, dari mereka sendiri? Iya, artinya kan ada kerinduan spiritual dalam diri mereka yang selama ini terpendam. PCM Krembangan hanya memfasilitasi. Selain itu ada sesi motivasi juga ya saya baca. Ada sesi motivasi rutin untuk membangun kembali kepercayaan diri. Dan ada satu strategi yang disebut dakwah provokatif. Nah ini, penyuluhan tentang HIV/AIDS cerdas sekali ini. Sangat cerdas. Mereka nggak cuma bicara soal dosa dan akhirat yang mungkin terasa abstrak, tapi bicara soal konsekuensi kesehatan yang sangat nyata. Yang dekat dengan kehidupan mereka. Tepat. Ini cara yang membumi untuk menyadarkan mereka akan risiko profesi lamanya, sekaligus jadi pintu masuk untuk dakwah yang lebih mendalam. Dakwahnya nggak melangit ya. Betul. Sangat menyentuh persoalan hidup dan mati mereka. Oke, ruangnya diubah, mentalnya dipulihkan, barulah masuk ke urusan perut. Langkah ketiga, pemberdayaan ekonomi. Nah, prinsip utamanya seperti yang tadi kita singgung, bantuan modal usaha, bukan uang tunai. Ini kunci ya, untuk menyaring siapa yang benar-benar serius mau berubah. Betul, ini semacam kontrak komitmen dan ragam usahanya pun nggak diseragamkan, sangat fleksibel. Disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Benar, ada yang buka usaha laundry, warung kopi dan nasi, ada yang jadi penjual sayur keliling, bikin kerajinan keset dari kain perca. Bahkan ada yang berhasil gabung dengan UKM batik ya. Betul, ada yang sampai ke sana. Di sini ada data dari buku yang kita bahas yang menurut saya sangat penting. Data apa itu? Rata-rata usia mantan PSK yang dibina itu antara 31 sampai 40 tahun. Dan mayoritas dari mereka adalah seorang ibu, tulang punggung keluarga. Nah, itu dia. Artinya kan target pemberdayaan ini sangat strategis. Dengan memberdayakan satu perempuan, mereka sebenarnya sedang menyelamatkan satu keluarga. Tepat sekali. Dan yang membedakan program ini dari program pemerintah adalah pendampingan yang berkelanjutan. Ah, ini kuncinya.
Ada tim relawan dari PCM Krembangan, jumlahnya sekitar 25 orang. Mereka inilah yang nggak melepas para ibu ini begitu saja. Mereka terus memonitor. Terus memonitor perkembangan usaha, memberi masukan, membantu cari solusi kalau ada masalah. Mereka inilah tulang punggung gerakan di lapangan. Yang bekerja tanpa pamrih. Ini bukan proyek, ini panggilan jiwa. Tapi buku ini juga jujur. Jalan sunyi ini nggak selalu mulus kan? Tidak sama sekali. Dikatakan bahwa dari 73 PSK yang awalnya dibina, proses seleksi alam dan berbagai tantangan akhirnya menyisakan sekitar 17 orang. Betul, 17 orang yang usahanya benar-benar bertahan dan berkelanjutan. Angka ini kelihatannya kecil ya? Kecil kalau kita melihatnya sebagai proyek pabrik yang menargetkan kuantitas, tapi dalam kerja transformasi manusia yang begitu rumit, Iya ya. 17 kehidupan yang berhasil diubah secara total itu adalah pencapaian yang luar biasa. Saya setuju. Ini sekaligus menunjukkan bahwa jalan sunyi ini bukan jalan tol. Penuh seleksi alam dan butuh kesabaran tingkat dewa dari para relawan itu. Dakwah transformatif itu memang butuh nafas panjang. Sangat panjang. Dan itu membawa kita ke langkah keempat yang menunjukkan visi mereka yang sangat jauh ke depan. Menghapus stigma dan memutus rantai generasi. Ini bagian yang paling menyentuh menurut saya. Apa yang mereka lakukan untuk anak-anak dari para mantan PSK dan Germo ini? Anak-anak ini tidak dibiarkan terpinggirkan atau mewarisi stigma orang tuanya. Mereka justru secara aktif didorong dan difasilitasi untuk bersekolah di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Oke. Dan bukan cuma itu, mereka juga diajak aktif di organisasi otonom, seperti Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM, dan Pemuda Muhammadiyah. Jadi tujuannya agar mereka punya lingkungan pergaulan yang positif. Tepat. Agar mereka punya role model yang berbeda, dan yang terpenting, punya kesempatan untuk membangun identitas baru yang lepas dari latar belakang keluarga mereka. Ini benar-benar upaya memutus rantai kemiskinan dan keterpinggiran sosial dari akarnya. Kalau kita tarik benang merahnya, ini bukan sekedar 4 langkah terpisah ya. Bukan, ini sebuah ekosistem pemberdayaan yang holistik. Mereka membebaskan ruangnya dengan masjid, Memulihkan jiwanya dengan pendampingan. membangun kemandirian ekonominya dengan modal usaha. Dan yang terpenting, mengamankan masa depan generasinya lewat pendidikan anak-anaknya. Benar-benar dari hulu sampai ke hilir. Jadi, kalau kita rangkum pembahasan kita, kisah PCM Krembangan ini adalah bukti nyata bagaimana Muhammadiyah yang sering kita asosiasikan sebagai organisasi raksasa, dengan rumah sakit dan universitas megah ya. Betul, ternyata punya denyut nadi yang begitu kuat dan lincah di tingkat akar rumput. Mereka mampu menjawab persoalan sosial paling pelik sekalipun. Dengan cara yang sangat elegan dan memberdayakan. Ini adalah manifestasi paling otentik dari dakwah Bilhal. Dakwah dengan perbuatan. Mereka berhasil menerjemahkan teologi dari sekedar teks suci yang dihafal di masjid menjadi sebuah aksi sosial yang nyata. Aksi yang membebaskan manusia di ganggang sempit Krembangan. Mereka menunjukkan bahwa spirit Al-Maun itu hidup dan relevan. Dan ini menjadi sebuah model purifikasi sosial yang luar biasa. Betul. Pemurnian moral masyarakat yang dilakukan bukan dengan sweeping atau penghakiman, tapi dengan memberikan alternatif kehidupan yang lebih baik. Dan mungkin ya kisah ini meninggalkan satu pertanyaan besar untuk kita renungkan. Khususnya bagi Anda yang mungkin aktif di persyarikatan atau organisasi sosial lainnya. Pertanyaan apa itu? Jika sebuah pimpinan cabang di Krembangan bisa menafsirkan ulang Al-Maun untuk memberdayakan mantan pekerja seks komersial, maka siapa kaum mustadafin di lingkungan kita masing-masing yang selama ini mungkin luput dari perhatian kita? Di mana jalan sunyi berikutnya yang perlu kita rintis bersama?